Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah function dan prosedur. Nah, function dan prosedur itu disebut juga dengan subprogram. Perbedaan dari function dan prosedur itu, kalau function menghasilkan nilai keluaran, sedangkan untuk prosedur tidak menghasilkan nilai keluaran. Nah, untuk prosedur itu terbagi dua macam ya, prosedur dengan parameter dan prosedur tanpa parameter. Function itu seperti apa? Nah, bentuk umumnya sebagai berikut ya. Nah, jadi di sini ada tipe data ya, seperti biasa kita menyebutkan tipe data apa sih nanti yang akan diproses. Nah, kemudian ada yang namanya parameter ya. Nah, jadi parameter ini variabel juga. Kemudian di sini juga disebutkan juga tipe yang akan nanti ditampung oleh variabel tersebut. Nah, variabel di sini nanti bisa saja lebih dari satu variabel sesuai dengan kebutuhan. Kemudian statement, artinya nilai yang nanti akan diproses. Kemudian ada yang namanya nilai keluaran nanti di sini. Oke, ini contoh dari program function ya yang diimplementasikan ke bahasa pemrograman C++. Oke, di sini kita bisa coba ya. Oke, sebelum dicoba saya jelaskan dulu ya. Nah, untuk penulisan di C++, di sini kita deklarasikan dulu di sini contoh untuk menghitung luas. Jadi nama fungsinya ini, hit luas. Kemudian parameternya di sini ada dua parameter ya, yaitu variabel panjang sama variabel luas. Oke, kemudian di sini ada program utama ya. Nah, yang jelas di sini nilai yang akan nanti diproses di function ya, itu ada dua buah nilai. Nah, yang jelas untuk masukkan nilainya itu ada di program utama. Nah, di program utama ini yang jelas ada dua inputan di sini ya. Nah, nanti dari dua buah nilai itu nanti akan ditampung di variabel P dan variabel L. Ya. Nah, setelah di input nilai ya, kemudian kita panggil functionnya. Nah, kemudian nilainya itu kita kirim ya melalui variabel yang kita gunakan di sini. Variabel P sama variabel L. Nah, nanti setelah programnya baca function ini, nanti dia akan lari ke function proses. Nah, nanti akan mencari function yang namanya hit luas. Nah, di sini nanti nilai yang dari program utama itu akan diterima di variabel panjang sama variabel luas. Itu berarti nanti P itu nilainya ketampung di yang variabel panjang ini, ya kemudian yang nilai di variabel L akan tampung di variabel luas. Kemudian di sini ada proses perkalian ya, kemudian ada pembalikan nilai. Nah, nanti nilainya itu diambil dan ditampung di variabel ls ya. Nah, kemudian hasilnya dicetak. Oke, kita coba ya. Sini deklarasi fungsinya. Nah, kemudian mendeklarasikan variabel yang digunakan di program utama.
Ini luas ya. Oke, untuk program utamanya seperti ini. Nanti jangan lupa untuk penulisan perintah functionnya itu di luar program utama. Berarti di sini ya. Oke, kita buat variabel L panjang ya untuk menampung hasil perkalian. Oke, seperti ini. Jadi bisa langsung kita coba ya. Mesin error. Kita coba. Misalnya panjang 5, luasnya 5, harusnya 25 ya. Kita coba lagi. Misalnya panjang 10, luasnya 4, harusnya 40. Oke, ini sudah sesuai ya. Nah, jadi sekali lagi ya, nilai nanti yang ditampung di variabel ls ini hasil dari proses perkalian yang ada di dalam function. Kemudian nilainya dikembalikan. Oke, kemudian prosedur tanpa parameter. Jadi tadi ada prosedur tanpa parameter dan prosedur dengan parameter. Nah, untuk prosedur tanpa parameter bentuk umumnya sebagai berikut ya. Jadi ada nama prosedur, kemudian langsung di dalamnya ada statement. Statement apa yang nanti akan diproses. Itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, contoh dari program prosedur tanpa parameter ya, contohnya seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita langsung manggil aja ya nama prosedurnya. Nanti nilai yang ada di dalam prosedur itu akan dipanggil. Ya. Nah, kebetulan di sini perintah yang ada di dalam prosedur ini yaitu cetak kata-kata. Ini adalah prosedur tanpa parameter. Nah, jadi untuk contoh ini prosedurnya namanya cetak. Ya. Kemudian dipanggil ya cetak kurung buka tutup ya sama program utamanya. Kemudian nanti dia mencari yang namanya prosedur cetak ini ya. Kalau ketemu langsung dieksekusi ya perintah yang ada di dalam prosedur tersebut. Nah, kebetulan tadi di sini ya di dalam prosedur itu ada perintah cetak kalimat ya. Oke, kita coba ya.
Oke, seperti halnya tadi function ya, prosedur ditulis di luar program utama. Oke, kita coba. Contohnya seperti ini. Jadi di program utama ini tinggal manggil nama prosedurnya. Nanti dari perintah. Nah, nanti prosedur yang dipanggil itu akan dia nyari nama prosedur yang kita sebutkan di sini ya. Kebetulan di sini kan nama prosedurnya cetak. Nanti akan mencari prosedur yang namanya itu cetak. Nah, kemudian langsung di perintahnya dieksekusi. Nah, ini bisa jadi nanti bisa lebih dari satu perintah ya, sesuai dengan kebutuhan apa sih yang kita mau proses di dalam prosedur tersebut. Oke, kemudian prosedur dengan parameter. Nah, ini sama halnya tadi seperti function ya. Bentuk umumnya kalau kita lihat di sini ada dua parameter. Nah, ini bisa lebih ya nanti sesuai dengan kebutuhan. Nah, contoh programnya sebagai berikut ya. Nah, kalau kita lihat di sini menggunakan satu parameter ya, berarti nanti nilai yang akan diinput di program utama itu ya hanya satu nilai ya di sini ya. Nah, setelah nilainya nanti diinput ya, ditampung di variabel nilai ya. Nah, setelah penginputan prosedur dipanggil ya, kemudian nilai yang ada di variabel nilai ini nanti akan diteruskan ke prosedur ya. Nanti akan diterima di variabel A. Oke, kita coba. Oke, jangan lupa untuk penulisan prosedurnya itu di luar program utama. Oke, kita coba. Masih ada Oke, kita coba. Nah, misalnya di sini saya masukin nilai 15 ya. Nah, nanti nilai 15 ini akan diterima oleh prosedur cetak ya. Kemudian nilainya ditampilkan. Hasilnya seperti ini ya. Sudah sesuai dengan contoh ya.
Oke, di sini ada latihan ya. Bagaimana rumus volume tabung ini kita buat function. Di sini ada 3 soal ya. Silakan Anda coba. Soal yang pertama, rumus volume tabung. Yang kedua, rumus keliling alas limas ya. Nah, yang ketiga, rumus belah ketupat. Oke, di sini bisa saya kasih contoh satu ya. Misalnya di sini rumus luas permukaan kubus. Nah, di sini saya mau coba langsung buat programnya ya. Jadi nggak perlu buat algoritmanya. Jadi saya langsung implementasikan ke bahasa pemrograman C++ ya. Nah, berarti programnya nantinya seperti ini ya jadinya ya. Terus, oke, di sini saya mau buat function. Berarti int luas kubus int. Nah, di sini yang kita mau pakai variabelnya itu berarti S aja ya. Variabel S ya. Int misalnya kita buat variabel luas kemudian sama variabel kubusnya. Dan kita buat inputannya ya. Kemudian kita sebutin nama fungsinya luas kubus. Berarti di sini kubus ya. Nah, di sini nilainya ditampung di luas. Kemudian kita cetak. Oke, kemudian kita buat functionnya ya. Nah, di sini variabel yang kita pakai itu variabel S. Kemudian di sini ada variabel L untuk nampung hasil perkalian. L sama dengan 6 ya. Ini rumusnya dikali, kita pakai kurung deh. S dikali S. Kemudian kita kembalikan nilainya return di L. Oke, kita coba.
Oke, misalnya S itu saya masukkan nilai 2 ya, berarti 2 kali 2, 4, 4 kali 6, 24. Oke, benar ya hasilnya. Oke, mungkin itu aja contoh bagaimana mengerjakan rumus yang ini ya, latihan yang ini ya, bagaimana membuat function berdasarkan rumus volume tabung, keliling alas limas, dan belang tupai. Oke, mungkin itu saja materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.